Ya, pemirsa, kita masih bersama dengan Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas. Kita lanjutkan dialog. Mas Rudi, di awal tadi Anda sempat menyebutkan ya soal laporan keuangan dari emiten-emiten perbankan yang bisa dikatakan cukup baik, bahkan beberapa di antaranya fantastis begitu labanya. Nah, ini seberapa besar sih sebetulnya sektor atau emiten-emiten perbankan ini bisa mendorong IHSG menuju ke level yang lebih baik? Ya, kalau kita perhatikan ya, untuk dari sektor perbankan sendiri, saat ini memang bisa dikatakan cukup banyak minatnya untuk dari investor asing. Karena untuk dari investor asing yang melihat untuk dari ESG menjadi basis mereka untuk melakukan investasi ke saham-saham, tentunya ini akan dimanfaatkan betul oleh untuk dari sektor perbankan. Dan juga kalau kita perhatikan untuk dari sektor perbankan sendiri saat ini sudah cukup banyak memberikan penyaluran kredit kembali untuk di awal tahun 2022 ini, yang dimana kalau kita lihat sektor perbankan sendiri memproyeksikan ya untuk dari secara konsensus rata-rata itu memiliki untuk dari proyeksi penyaluran kredit bisa bertumbuh 10 sampai dengan 15%, yang artinya memang ini bisa dikatakan cukup baik, sehingga memang dengan weighting yang cukup besar di IHSG, tentu perbankan bisa untuk meningkatkan lah untuk dari pergerakan IHSG ke level yang lebih baik sepanjang di 2022 ini, Mbak Patricia. Tapi artinya masih membutuhkan stimulus dari pemerintah. Untuk dari stimulus saya rasa sudah tidak terlalu cukup banyak ya, karena memang kalau kita lihat untuk dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sudah mulai bergerak, untuk dari korporasi-korporasi lainnya pun sudah cukup baik ya untuk dari beberapa bisnisnya. Apalagi kalau kita lihat korporasi di sektor-sektor lainnya itu membutuhkan capex atau belanja modal yang cukup besar, yang biasanya mereka juga membutuhkan perbankan sebagai sumber modalnya. Jadi saya rasa untuk dari sektor perbankan sudah tidak perlu banyak stimulus dari pemerintah, karena bisa dikatakan sudah bisa autopilot untuk dari sisi bisnisnya, yang disebabkan memang untuk dari ekonomi yang bisa dikatakan lebih baik, jauh lebih baik di 2022 ini, Mbak Patricia. Oke, artinya sudah sangat produktif. Tapi kalau berbicara soal labanya sendiri, sebetulnya ini kan kalau beberapa emiten mencatatkan labanya cukup besar ya, Mas ya, di 2021. Nah, kalau di 2022 ini masih bisa lebih tinggi tidak sih labanya? Oke, untuk dari 2021 yang bisa dikatakan peningkatannya lebih dari 50% ya, bahkan itu memang disebabkan low base yang diciptakan dari 2020 kemarin. Saya rasa untuk di 2022 ini akan tetap bertumbuh, namun secara persentase memang tidak akan setinggi 2021. Tapi untuk dari pertumbuhannya sendiri itu akan berada di level 10% sampai dengan 20%. Karena kalau kita perhatikan untuk di 2021 sendiri sudah mulai mendekati laba bersih pre-COVID, yang artinya memang sudah hampir mendekati normal untuk dari laba yang diciptakan sektor perbankan. Saya rasa untuk di 2022 ini dengan tren digitalisasi oleh perbankan dan juga sektor keuangan lainnya, saya rasa ini masih ada peluang untuk hal yang baik lah untuk dari sektor perbankan ke depannya, Mbak Patricia. Oke, Mas Rudi, kalau melihat sejumlah sentimen ini, kapan kira-kira momentum IHSG bisa terdorong menuju ke level 7.000? Oke, untuk ke level 7.000 saya rasa harus banyak faktor yang dilihat ya. Selama memang untuk dari outlook perekonomian di Indonesia, khususnya untuk dari pertumbuhan GDP itu tidak bergeser, artinya bergeser ke level penurunan, saya rasa level 7.000 bukan hal yang susah nantinya. Apalagi kalau kita lihat untuk dari ekonomi saat ini masih terus diupayakan meningkat kembali oleh pemerintah, apalagi stimulus-stimulus seperti relaksasi PNBM untuk dari kendaraan dan juga properti sendiri itu masih dipertahankan, karena memang untuk dari kedua sektor tersebut memiliki turunan bisnis atau turunan ekonomi yang bisa dikatakan menyebar ke sektor-sektor lainnya, yang artinya memang ada potensi untuk ISG kita ke level 7.000, Mbak Patricia. Oke, harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Kemudian Mas Rudi, kalau hari ini IHSG kemudian berhasil rebound, balik lagi ke level 6.700. Nah, kira-kira pekan depan polanya akan seperti apa nih, Mas? Apakah masih akan cukup fluktuatif pergerakannya, ataukah akan stagnan begitu, atau tetap berada di angka 6.700? Seperti apa perkiraannya?
Oke, saya rasa untuk di minggu depan ya, itu lebih ke adanya potensi penurunan. Karena untuk dari risiko kenaikan suku bunga oleh The Fed sendiri, kemungkinan ada untuk bergeser kembali. Yang tadinya untuk dari Fed Fund Rate kemungkinan akan naik di bulan Maret, rasa-rasanya saat ini pun ada proyeksi yang mengatakan bisa dinaikkan di bulan Februari, yang justru ini bisa dikatakan lebih cepat dari prediksi sebelumnya. Sehingga memang ini menjadi salah satu risiko yang bisa dikatakan cukup besar terhadap IHSG kita. Jadi saya rasa untuk di pekan depan akan tetap fluktuatif dengan range IHSG kita di level 6.500 sampai dengan 6.700 Mbak Patricia. Oke, akan cukup fluktuatif. Terakhir, Mas Rudi, rekomendasi saham untuk trading pada pekan depan seperti apa, Mas? Ya, untuk dari rekomendasi saham yang bisa ditradingkan yaitu ada BPYB dengan target price sampai dengan 2.320 dan juga ada BEFIN yang bisa dilakukan buy on weakness dengan target price sampai dengan 1.400 dan juga ada Pakuwon atau Pewon dengan target price 460. Ketiga saham tersebut cukup layak untuk ditradingkan di pekan depan, Mbak Patricia. Baik, Rudi Setiawan,